Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang, Bulan, Selamat siang. Bintang, dan Opik. Hari ini sebagaimana sudah kita sepakati, kita akan memperdalam materi apa yang sudah kita bahas di dalam kelas daring yang minggu lalu. Jadi gunanya daring ini adalah untuk lebih memperdalam pemahaman materi yang sudah diajarkan. Oleh karena itulah saya memberi kesempatan untuk Anda bertanya. Mulai dari Bintang deh. Pertanyaan dari saya, suara saya jelas tidak, Bah? Jelas, jelas. Pertanyaan yang pertama dari saya, di dalam suatu organisasi pasti ada konflik, bisa terjadi antara atasan dan juga karyawan maupun sesama karyawan. Dalam hal ini saya mengambil contoh dalam perusahaan. Contoh kasus yang saya tanyakan seperti ini, bahwa dalam kurun waktu 5 tahun terakhir ada beberapa karyawan yang memegang aset perusahaan berupa sertifikat maupun AJD tanah. Lalu ketika atasan bertanya pada orang yang terakhir yang memegang aset perusahaan tersebut, ditanya apakah semua aset itu ada atau tidak, dan dia menjawab ada. Namun ketika dicek, ada beberapa aset perusahaan yang tercecer dan tidak diketahui di mana keberadaannya. Akhirnya orang terakhir tersebut menanyakan kepada orang yang sebelumnya yang pernah memegang aset perusahaan tersebut. Alhasil mereka saling tuduh menuduh. Lalu pertanyaan saya gini, siapa yang bertanggung jawab atas kasus ini, dan bagaimana langkah untuk menyelesaikan kasus tersebut? Karena pada karyawan pernah memegang aset tersebut sudah saling tuduh menuduh. Jadi mohon jawabannya, Perusahaannya perusahaan apa? Perusahaannya perusahaan apa? Karena tiap bentuk organisasi itu pasti beda-beda bidang yang dipercaya untuk mengelola aset. Apalagi kalau asetnya besar ya. Aset perusahaan itu bisa macam-macam ya. Ada mungkin berupa tanah, berupa gedung bangunan, atau berupa mobil, atau berupa motor. Ini yang dimaksud bisa tercecer. Ini apa ini asetnya? Apa cuma sekedar panci atau penggorengan? Apa nih yang dimaksud tercecer? Jadi perusahaan itu seperti perusahaan peternakan ayam, Hmm, peternakan ayam. Terus ininya asetnya apa yang hilang? seperti tanahnya gitu, Mbak. Tanah malah bisa hilang. Seperti Suratnya mungkin. uh, itunya, apa? Surat-suratnya, surat-suratnya, surat jaminannya, Kayak seperti tadi Abah bilang bahwa setiap perusahaan itu bentuknya kan bisa beda-beda. Tergantung juga skalanya. Perusahaannya perusahaan kecil, menengah, atau besar. Kalau perusahaannya kecil, memang biasanya itu pengelolaannya boleh dikatakan hampir semuanya di tangan si pemilik. Ya, UKM misalnya itu. UMKM, usaha mini kecil mungil. Kan dilihat dari namanya aja UMKM udah pasti kecil. Paling juga antara dia dengan istrinya atau suaminya atau beberapa karyawan. Kadang cuma 2 orang, kadang 3 orang, kadang cuma 5 lah. Perusahaan-perusahaan kecil ya. Otomatis apa yang mengelola adalah mereka sendiri, ya kan? Yang megang surat-suratnya otomatis yang mereka sendiri, yaitu mungkin si pemiliknya itu. Kalau misalnya perusahaan-perusahaan suaminya ya suaminya itu yang megang. Kalau perusahaan punya istrinya ya istrinya yang megang karena dia bersangkutan. Aset besar maupun aset kecil. Aset besar seperti tadi, misalnya berupa sertifikat-sertifikat tanah, bisa juga berupa gedung bangunan, bisa juga berupa
mobil, ya, atau motor, atau malah sampai yang kecil-kecil. Kalau perusahaan peternakan mungkin asetnya itu termasuk kandang-kandang ini juga kan aset. Kandang itu kandang yang sederhana atau kandang yang permanen. Jadi lihat dulu perusahaannya, organisasi, organisasi yang kecil, yang menengah, atau yang besar. Kalau yang besar otomatis apalagi kalau misalnya kita beruntuk sebuah PT di mana direkturnya bisa berganti-ganti, ya pernah ada masa berlakunya jabatannya, berapa tahun mereka memegang jabatan, bisa dipilih kembali atau juga bisa memang ditentukan dalam jangka waktu yang lebih panjang. Nah, berarti semua asetnya itu seharusnya ada di tangan dia, di bawah penguasaan dia, di mana nanti mungkin dia akan mendelegasikan kepada suatu unit, ya, di bawahnya, apakah kepada sekretaris atau kepada bagian inventaris atau bagian mana yang akan memegang arsip-arsip surat. Nah, andai kata kalau dalam kasus yang kamu kemukakan itu, berarti kan terjadi pergantian pimpinan, terjadi juga pergantian bawahan. Bawahan dalam arti para petugas atau para karyawan yang bertugas menyimpang itu berganti-ganti orang, ya, karena pindah bagian. Katakanlah paling nggak ini merupakan perusahaan yang menengah. Lalu kemudian kalau misalnya terjadi kehilangan terhadap aset tersebut, ya tentunya akan menimbulkan kesulitan kalau memang aset tersebut mau dipergunakan atau surat-surat tersebut juga ada kepentingan yang membutuhkan suatu dokumen. Ya. Tapi konfliknya konflik dengan siapa? Yang kemungkinannya adalah konfliknya antara si pemilik dengan karyawannya. Tapi saya bilang tadi kalau misalnya perusahaan kecil kayaknya nggak mungkin terjadi konflik karena yang megang dia sendiri. Kalau perusahaan menengah atau perusahaan yang besar di mana bukan dia yang megang tapi ada bagiannya, tentu bisa ditelusuri dan semuanya tentunya harus tercatat, terdokumentasi dengan baik. Ya, ada ininya, ada daftar inventarisnya bahwa perusahaan tersebut punya aset apa saja. Itu pastinya ada catatannya. Sebab kalau nggak ada catatannya nanti gampang dibawa pulang karyawan, ya kan? Gampang diumpetin, gampang digelapkan. Dalam arti lama-kelamaan nggak ketahuan ini. Seperti di sebuah kantor juga kan, di tiap kantor itu ada yang namanya BMN, barang milik negara. Jadi barang-barang yang dibeli pakai anggaran negara itu tercatat, bisa ditelusur barang tersebut berupa apa, diberi nomor inventaris, lalu kemudian anggarannya berapa, anggaran tahun berapa. Kan tiap tahun anggaran beda-beda ya. Mungkin dibeli pada tahun anggaran tahun 2020 atau anggaran 2021 atau 2022 dan sebagainya. Jadi ada catatannya. Meskipun serapi apapun juga suatu organisasi, itu kan kembali kepada orang-orangnya juga. Barang milik negara sekalipun kalau para pencatatnya baik atau pencatatannya rapi, tapi memang orangnya sendiri yang punya niat nggak benar, ya bisa saja lah catatan itu kemudian dihapus. Sehingga barang itu ketika ditelusuri nggak ada lagi, catatannya juga nggak ada, ya selesai udah. Jadi kembali kepada sistem yang dijalankan oleh organisasi tersebut. Kalau organisasi tersebut memiliki sistem administrasi yang rapi, kemudian juga selalu diadakan evaluasi atau peninjauan atau pemeriksaan atau pengawasan terhadap barang-barang milik perusahaan itu, maka kemungkinannya kecil untuk bisa dihilangkan begitu saja. Ya, termasuk juga kalau misalnya perusahaan-perusahaan kecil di mana semuanya dipegang oleh si pemilik, tapi kan kemungkinan ke konfliknya menjadi kecil. Jadi dia mau nyalain siapa, dia sendiri yang megang. Paling-paling dia akan kesal sendiri karena ketika dia butuh entah di mana itu barangnya,
Tapi kan dia sendiri yang punya, dia sendiri yang minta. Karena perusahaan kecil. Nah, berarti untuk suatu perusahaan yang sudah memiliki karyawan yang lumayan, yang kelasnya sudah menengah apalagi yang besar, sangat dibutuhkan suatu sistem administrasi termasuk pencatatan data inventaris yang rapi, termasuk juga orang-orang yang akan ditunjuk untuk memegang itu adalah seorang yang teliti, bukan seorang yang sembrono. Ya, kayak abah nggak bisa yang itu karena abah orang nggak teliti, ya nggak bisa terlalu detail. Abah mikirnya selalu makro dalam arti meluas gitu, jadi nggak bisa kalau terlalu detail. Nah, dalam hal ini maka memang organisasi itu harus melakukan seleksi siapa akan diberi tanggung jawab apa. Seperti yang kuliah minggu kemarin kan sudah dijelaskan bahwa untuk tiap pembagian tugas sesuai dengan struktur yang sudah ditetapkan, job desk yang sudah ditetapkan, tentu orang-orangnya juga kan dipilih, tidak sembarang orang. Orang yang kelihatannya tidak teliti, orang yang kelihatannya bakatnya bekerja lapangan, orang yang bakatnya kerja di belakang komputer, itu harus dipilih dengan baik. Kalau enggak ya sangat mungkin, sangat mungkin akan terjadi kececeran, ya. Kececeran sehingga yang kamu katakan tadi, ketika dibutuhkan dokumennya tidak ada atau barangnya juga tidak ada. Cara penyelesaiannya tentunya adalah ya mulai dirapikan atau kalau merasa tidak seperti abah merasa tidak teliti orangnya, tentu ada orang yang uh, harus bisa dipercaya untuk membantu. Kayak abah seperti ini ada yang bantuin untuk masalah-masalah administrasi di kantor, yang catatan-catatan detail tuh walaupun sifatnya adalah untuk individual abah, tapi abah mempercayakan orang yang tentunya dia akan membantu abah untuk melakukan inventarisasi ataupun melakukan catatan-catatan administrasi aktivitas-aktivitas apa. Kalau nggak abah lupa tuh kayak kamu aja kan tadi nanyain, bah ini jam berapa bah? Langsung abah jadi kan apaan yang jam berapa gitu. Padahal maksud kamu kan ngingetin untuk podcast hari ini habis jam berapa gitu kan. Tapi kan abah sendiri nggak ingetin ya, ya mungkin karena tidak terlalu konsen ataupun juga kan terlalu banyak urusan, maka hal-hal yang detail, hal yang kecil walaupun sudah dijanjikan ya lupa. Jadi jelas ya, di dalam satu organisasi memang harus ada struktur yang baik, siapa mempunyai tanggung jawab apa di bidang apa, dan kemudian juga harus ada suatu standar operational procedure dalam arti uh, untuk memperlakukan suatu dokumen itu harus seperti apa sehingga bukan hanya satu orang yang tahu tapi ada beberapa orang. Ya tentunya dokumen-dokumen yang sifatnya umum bisa diketahui banyak orang tapi yang sifatnya rahasia dan tidak bisa. Kembali lagi tergantung kepada skala perusahaan kecil atau perusahaan besar, atau organisasi kecil atau organisasi besar. Kalau organisasinya kecil seperti Karang Taruna gitu kan, nggak banyak kegiatan, otomatis dokumennya juga nggak banyak. Tapi Karang Taruna juga kan tingkat apa dulu, cuma tingkat RT iya nggak banyak. Tapi kalau udah mulai naik ke atas, apalagi tingkat nasional, ya pasti lebih banyak sekali kan. Jadi seberapa detail, seberapa rapi ya kembali kepada bentuk organisasinya. Kalau organisasinya sendiri sudah mulai menengah atau besar ya harus ada struktur di mana ada pembagian tugas yang jelas, ya, kemudian juga ada yang menanganinya, di mana orang yang diberi tanggung jawab untuk menanganinya itu adalah orang yang tentu sudah diseleksi, tidak bisa sembarang orang. Seorang pimpinan tentu harus menyeleksi mana si bulan ini dia punya bakat di bidang apa, apakah dia lebih kompeten kalau berhadapan dengan orang lain gitu sebagai human relation atau sebagai marketing, tentu dia tidak cocok kalau ditaruh di belakang layar komputer untuk mengolah data gitu ya. Begitu juga dengan pegawai yang lain, misalnya bintang orangnya itu pendiam katakan bisa, tapi teliti ya mungkin dia cocok untuk di bidang keuangan, jadi kasir sehingga pencatatan keuangan itu jadi ini jadi rapi. Tapi kalau misalnya tidak seperti itu, misalnya
Bintang itu tidak termasuk orang yang teliti, nanti uang perusahaan dijajah aja. Jadi kacau antaranya ke uang perusahaan, ke uang pribadi, dia nggak bisa mencatat dengan baik, akhirnya kekacauan. Jadi perlu ada job desk, perlu ada struktur, perlu ada SOP, perlu ada seleksi orang. Nah, itu untuk mencegah terjadinya konflik dalam hal masalah inventarisasi. Kira demikian. Atau barangkali Bulan masih pengen menyanggah, silakan aja. Kita akan diskusi. Gimana? Apakah jawabannya cukup atau masih Saya sudah cukup sih, Mbak. yang mau buru-buru Bulan? Biar Masih ada lagi Pak diskusi. pertanyaannya. Enggak gampang itu. Biarin aja Sopik bilang berapa jam, saya bilang kan 5 jam tadi. Bapak, Ya silakan. Yang lain juga kalau memang mau menyanggah masalah ini silakan aja. Jadi bukan hanya terfokus kepada pertanyaan sendiri. Tapi kalau misalnya mau nanya tentang pertanyaan Bulan, silakan begitu dia bintang. Itu namanya diskusi. Kalau cuma nanya doang masalah itu. Kalau nggak ada ya silakan yang berikutnya. Tapi semuanya tiga-tiga ini saling mengisi. Bintang silakan kalau Bulan untuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Iya, bertanya, Mbak. Nggak kedengeran nanti suara kamu begitu ini nggak masuk. Iya, Mbak, ini ketutupan bentang. Saya deketin ya, Mbak. Ya. Apakah suatu konflik itu perlu di manage, dan jika dalam suatu organisasi terjadi konflik yang begitu besar, apa yang akan terjadi dalam suatu organisasi itu? Oke, udah. Udah, Abah. Konflik itu sebenarnya apa sih? Konflik itu kan sebenarnya pertentangan atau perbedaan antara satu sisi dengan sisi lain. Ya. Konflik itu nggak mesti negatif. Justru adanya perbedaan itu dalam Islam disebutkan perbedaan itu adalah rahmat. Artinya dengan adanya perbedaan itu akan terpicu suatu yang namanya kemajuan. Kamu bertiga selalu kompak satu pemikiran, sama aja kompaknya, mana bakal maju ketiga-tiganya sama terus. Tapi akan terjadi kemajuan kalau misalnya antara kamu ada perbedaan-perbedaan. Makanya kemudian dalam teori apa yang namanya dialektika disebutkan bahwa suatu pendapat itu akan biasanya mendapatkan antinya. Tesa itu biasanya ada antitesa. Bintang punya satu pendapat, ya belum tentu Opik sama Bulan itu setuju. Nah, ketidaksetujuan itulah yang akan menimbulkan atau memicu suatu diskusi. Ada perdebatan atau ada diskusi, ada perdebatan, ada dinamika. Sehingga antara ketiga orang ini nanti akan ada perbincangan tentang ide semula. Ide semula itu mungkin ada yang mendukung, tapi juga ada yang melihatnya, nggak bagus seperti itu, harusnya seperti ini. Ya kan? Bintang punya ide, lalu kemudian kata Bulan, enggak, menurut saya sih enggak begitu, harusnya begini. Tapi kan kemudian Bintang menyanggah lagi, enggak, kalau menurut saya bagusan begini-begini. Ya, begitu juga dengan Opik. Kalau menurut saya sih, nah Opik mungkin berusaha untuk menjadi penengah, tapi kemudian pasti punya pendapat sendiri. Akhirnya ketiga orang itu kan berdiskusi. Jadi kita lihat di sini ada tesa, ada antitesa. Tesa adalah ide awal, antitesa adalah sanggahannya. Pendapat yang mengkonter, pendapat yang menimpali, pendapat yang menyanggah. Sehingga antara yang mengeluarkan pendapat dengan menyanggah itu kemudian nanti akan ada dialog, akan ada diskusi yang akan membahas tentang ide yang dikemukakan awal tadi. Nah, dari situlah antara ketiga itu kemudian terjadi perdebatan, ya, sehingga akan saling mengisi. Sehingga pada akhirnya pendapat yang tadi katakanlah A dikembangkan oleh Bintang, setelah diskusi bertiga mungkin menjadi B, berubah. Ya.
atau A plus atau A min, pastinya akan ada perubahan-perubahan. Itu disebut sebagai sintesa. Sintesa artinya antara tesa dengan antitesa akan ada sintesa. Nah, di dalam ilmu pengetahuan justru yang seperti itu. Jadi ketika seseorang itu menemukan suatu teori, jangan berharap bahwa orang lain akan mengiyakan begitu aja, akan mengamini begitu saja. Tidak. Orang lain tentu punya pendapat dari sisi lain. Nah, antara teori-teori yang dikemukakan oleh orang-orang yang berbeda itu nanti akan terjadi diskusi, terjadi pergumulan, terjadi perdebatan, sehingga muncul pendapat yang merupakan rumusan dari pendapat-pendapat yang saling bertentang tadi. Akhirnya terdapatlah satu kesimpulan setelah terjadi perdebatan atau diskusi antara orang-orang tadi. Nah, kesimpulan yang baru ini kan belum tentu juga akan diterima oleh pihak yang lain lagi yang mungkin tidak terlibat dalam diskusi semula. Ketika tiga orang ini kemudian sudah berdiskusi dari bintang, kemudian disanggah OP, disanggah oleh bulan, kemudian berubah menjadi A plus atau A minus atau kemudian menjadi B dan sebagainya. Nah, pendapat baru yang merupakan kesimpulan dari tiga orang ini kan belum tentu diterima oleh si D, ya kan? D atau E atau F kemudian akan menyanggah lagi, maka kemudian satu sintesa akan berubah menjadi tesa lagi. Karena apa? Nanti akan ada lagi antitesa. Nah, kemudian terjadi pergumulan gelombang kedua ini akan menimbulkan sintesa dua. Sintesa dua nanti juga kemungkinan akan menjadi tesa tiga, di mana tesa tiga itu nanti akan mendapatkan antitesa tiga sehingga kemudian menjadi apa, sintesa empat, kan gitu seterusnya, ya kan? Dalam teori Hegel atau teori Darwin tentang terciptanya manusia kan seperti itu ya. Katanya dulu manusia itu adalah monyet, tapi monyet ini kemudian monyet A ini kemudian kawin dengan monyet B. Ya, kemudian antara monyet A dengan monyet B ini akan terkumpul sifat-sifat baiknya sehingga lahirnya anaknya yang C, di mana anak C ini adalah merupakan sintesa dari sifat baik A dan sifat baik B sehingga muncullah monyet C dengan sifat baiknya lagi. Naik derajat gitu monyet yang ketiga. Monyet yang ketiga ini kan nanti akan kawin lagi dengan monyet keempat. Ya kan? Monyet keempat ini nanti dari yang baik dari si C dengan monyet si D, ya mereka kawin lagi, akan tercipta lagi ya satu anak lagi, yaitu anak apa? Anak D, di mana D itu juga nanti kan merupakan sintesa kumpulan dan sifat baik si apa si C dengan si D dan seterusnya begitu, sehingga pada akhirnya kalau menurut Darwin itulah lama kelamaan monyet jadi manusia gitu, karena sifat-sifat baiknya berkumpul terus, lama-lama kecerdasannya, lama-lama tubuhnya juga nggak lagi bongkok, lama-lama juga jalannya tidak lagi pakai tangan, tidak lagi suka melompat-lompat dan sebagainya. Itu proses yang kata Darwin itu ribuan tahun, sehingga akhirnya manusia yang tadinya awalnya monyet menjadi manusia seperti kita. Cuma kan pertanyaannya dari teori Darwin ini, kok manusia nggak berubah lagi setelah melakukan perkawinan sana kemari? Ya kan? Masa berhenti sampai jadi manusia aja? Kan tentunya akan terjadi lagi apa suatu tesa, antitesa, sintesa sehingga kemudian manusia mungkin berubah jadi apalah, jadi makhluk ketiga yang bukan manusia. Itu mungkin dalam teori-teori seperti apa, seperti Harry Potter tuh. Di lain manusia kan ada lagi orc, ada lagi apalah yang namanya seolah-olah manusia tapi beda dengan manusia, manusia jenis lain. Tapi enggak, kan realitasnya ya manusia ya udah segini aja. Kamu mau nikah lagi, tapi punya pasangan, bintang punya pasangan, belum punya pasangan, tetap aja lahirnya manusia juga, nggak jadi manusia jenis lain. Nah, berarti teori itu tidak lemah, nggak bisa kalau dipakai untuk pembentukan manusia. Apalagi kita orang beriman ya kita mengakui dan kita menyadari ya bahwa yang namanya manusia bukan berasal dari monyet, tapi memang anak keturunan dari Nabi Adam yang manusia. Jadi kenapa Darwin mengemukakan itu? Karena dia kan nggak percaya agama. Makanya dia mencoba melihat pertumbuhan itu adalah pertumbuhan dari segi materi. Gen A dengan B jadi gen C kemudian ketemu gen D jadi gen E dan seterusnya, sehingga kemudian terjadi pertumbuhan yang tadi maunya jadi manusia. Dia ngelihatnya dari segi materi, kalau kita kan bukan dari segi itu. Jadi kembali kepada pertanyaan di teman-teman bintang tadi. Jadi sebenarnya konflik itu nggak mesti suatu hal yang sifatnya negatif.
Oleh karena itu, seorang pimpinan organisasi harus melihat suatu konflik itu harus dikelola sedemikian rupa. Kalau dia memang memiliki sifat positif, dikelola supaya itu nanti bisa mendorong pertumbuhan organisasi, kan gitu, kemajuan organisasi. Ya, dari dialog ke dialog ke dialog, lama-lama organisasi makin bagus. Kan akan berbeda kalau organisasinya yang seperti kita bahas dalam kuliah yang lalu, organisasi otoriter di mana semuanya tergantung sama pimpinan. Ya, otomatis kalau organisasinya seperti itu susah maju. Kan manusia itu serba keterbatas, ya kan. Laki-laki dengan perempuan aja kan, suami istri itu kan masing-masing punya kelebihan dan kekurangan sehingga saling mengisi, ya kan. Bintang mau cari calon suami yang sempurna yang mana ada. Manusia penuh dengan kekurangan, makanya kamu dipasangkan dengan seseorang supaya mengisi kekurangan itu. Sebaliknya dia juga kan dipasangkan yang memilih kamu sebagai istrinya karena dia melihat bahwa kamu punya kekurangan yang harus dia isi. Begitu. Tesa, antitesa, sintesa. Itulah anak-anak yang seharusnya lebih bagus daripada kedua orang tuanya. Berarti generasinya maju. Gitu kan. Seperti saya nih, saya ngajar kamu nih, ngajarin gini-gini. Tesa kan ya. Kemudian kamu dapat lagi dari dosen antitesa kan. Ya seharusnya pada diri kamu tercipta sintesa. Pemikiran saya dengan pemikiran dosen lain kemudian bergumul dari diri kamu, ditambah diri kamu sendiri juga menambah wawasan dengan cara baca, dengan cara nonton YouTube yang lain, mencari sumber-sumber yang lain, berdiskusi. Akhirnya kamu seharusnya lebih pintar dari dosen-dosen kamu. Bukan terbalik, ya. Kalau terbalik berarti nanti nggak ada lagi yang menjadi dosen. Atau dosennya lebih rendah dari dosen yang ada sekarang. Negara mundur kalau begitu. Gunanya orang belajar itu tesa, antitesa, sintesa. Munculnya seorang sarjana baru ya harus lebih bagus daripada dosen-dosennya. Begitu kalau berdasarkan teori. Nah makanya kemudian konflik itu nggak selalu harus dianggap jelek. Tapi kalau memang ternyata konflik itu oleh pimpinan dianggap berpotensi rusak, dianggap berpotensi buruk, maka seorang pimpinan harus bisa mengelola supaya dia jangan seperti bola salju menggelinding ke bawah makin lama makin besar, pada akhirnya mengganggu kinerja organisasi, bahkan mungkin pada akhirnya organisasi menjadi kacau balau gara-gara perilaku yang ditimbulkan oleh konflik tersebut. Makanya saya katakan tadi, seorang organisasi atau seorang pimpinan organisasi semakin besar dia punya organisasi, skalanya makin besar, tentu harus menciptakan suatu struktur, suatu job description, suatu mekanisme, suatu SOP yang bisa menjadi pedoman bagi semua pihak di dalam organisasi ketika terjadi masalah. Ya, jadi konflik nggak mesti dihindari, tergantung apa konfliknya. Kayak gini lah contoh yang lain yang lebih lebih gampang ya. Kalau dulu paradigma yang namanya orang bernegosiasi itu dianggapnya bagaimana cara mengalahkan lawan supaya kita yang menang. Dulu orang bernegosiasi seperti itu. Jadi mereka punya paradigma adalah menang atau kalah. Kalau saya yang menang maka dia harus kalah. Kalau saya yang kalah berarti dia yang menang. Itu dulu. Tapi kalau sekarang orang bernegosiasi itu, apalagi dalam bisnis, tidak boleh berparadigma menang kalah, tapi berparadigma kemitraan. Jadi cara berpikirnya bukan lagi menang atau kalah, tapi harus menang-menang. Kenapa? Karena apa? Karena kan bisnis itu harus berjalan terus. Kalau sekarang transaksi, ya jangan sampai sekarang transaksi besok udahan, nggak beli lagi, enggak. Yang diharapkan adalah terus lagi transaksi lagi sehingga bisnis itu maju. Oleh karena itu suatu negosiasi tidak boleh dianggap sebagai suatu konfrontasi, bukannya win loss atau loss win, tapi harus win win. Kalau saya untung dia juga harus untung, kan bilangnya lain-lain. Harus saya untungnya di mana nih, dia untungnya di mana, tapi sama-sama untung walaupun untungnya tentu beda sektor, beda
beda bidang. Tapi sama-sama untung, sehingga nanti keduanya akan melakukan lagi repeat order, akan melakukan lagi transaksi kedua dan ketiga. Itu maka di dalam satu organisasi juga begitu, konflik itu harus kita pandang sebagai suatu apa fenomena dinamika organisasi yang harus berjalan secara dialektis, harus tesa, antitesa, sintesa. Sintesa pasti lebih bagus daripada tesa maupun antitesa dan seterusnya. Jadi makin lama organisasi makin maju. Makanya manajemen itu disebut manajemen apa? Seorang manajer disebut manajer karena dia memang tugas utama adalah how to manage, how to bagaimana mengelola. Jadi jadi pimpinan bukan adigang adigung adigung, bukan sok-sokan, bukan patatang penting merasa jadi pimpinan, bukan. Jadi pimpinan yang baik adalah dia tahu masalahnya dan dia bisa melakukan penanganan permasalahan dalam organisasi dengan baik. Itulah manajemen yang sukses, manajer yang sukses, manajemennya bertumbuh menjadi baik. Tapi kalau seorang manajer, seorang pimpinan merasa dia yang berkuasa, dia seenaknya sendiri, jangan harap organisasi itu maju. Gitu aja. Oke ya, jadi gitu jawabannya Pak. Tidak selalu yang namanya konflik itu dianggap sebagai sesuatu yang rusak. Maka kita harus pintar-pintar melihat dan kemudian melakukan pengolahan dengan baik. Oke, berikut Hasan Safik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Mengenai konflik ya Pak ya. Nah kan apa ya namanya di dalam organisasi juga terjadi ya namanya konflik. Itu konflik apa saja sih Bah yang sering terjadi dalam organisasi? Kalau boleh tahu? Ya, boleh lah, masa nggak boleh tahu? Iya. Nanya. Ya, kan bertanya Bah ini. Jadi, Kalau boleh saya tahu. boleh nanya dong, boleh tahu dong. Jadi Iya. dalam organisasi itu konflik apa ya macam-macam. Hmm. Yang namanya organisasi itu kan kumpulan manusia. Manusia itu kan terdiri dari beragam perbedaan. Ada perbedaannya, perbedaan suku, perbedaan budaya, ya kan? Perbedaan budaya, perbedaan suku itu kan akan mempengaruhi cara berpikir orang. Cara berpikirnya orang Jawa dengan cara berpikirnya orang Batak, cara berpikirnya orang Betawi kan beda-beda. Tergantung budaya mereka bagaimana. Maka itu pasti terbawa ketika mereka melakukan apa namanya interaksi dalam satu organisasi. Katakan misalnya orang Jawa budayanya itu kan nggak boleh ngomong secara belak-belakan, ya nggak boleh ngomong secara belak-belakan itu orang ilet. Tapi kalau orang Batak itu kan biasa ngomong belak-belakan terus terang. Nah, itu aja dilihat dari kulturnya saja sudah berbeda. Pasti akan mempengaruhi perilaku mereka di dalam organisasi. Terus dilihat dari tingkat pendidikannya. Untuk organisasinya kan ya nggak mungkin lah sama. Ada yang mungkin pendidikannya cuma SMA, ada yang S1, ada yang S2, bahkan ada yang cuma SD, tergantung lah, dan itu kembali kepada job desk-nya masing-masing, ya kan? Yang SD kerjanya ngapain, yang SMP kerjanya ngapain, yang SMA kerjanya ngapain, dan seterusnya. Otomatis masing-masing punya perbedaan kultur, punya perbedaan intelektualitas, dan punya apa perbedaan kepentingan, orientasinya. Dalam organisasi itu kan ada orang yang suka katakan cari muka. Kepentingannya dia adalah dia pengen cepat naik, dapat pujian dari pimpinannya, cepat naik pangkat, cepat naik jabatan. Ya kan? Maka untuk mencapai itu kadang-kadang dia harus jelek-jelekin temannya, atau dia kadang-kadang suka melapor-laporkan perilaku temannya supaya temannya dihukum dan supaya dia dapat pujian. Kan ada seperti itu dalam organisasi. Ya kan? Ada juga orang dalam organisasi yang kadang-kadang ini apa nggak sabaran. Dalam arti kalau mau ngambil satu tindakan itu selalu buru-buru, kurang waspada, kurang hati-hati, alias ceroboh, ya kan? Jadi kurang pertimbangan, main bergerak aja. Juga ada lagi orang-orang yang memang niatnya masuk organisasi itu ngapain, ya kan?
Ada yang niatnya pengen cari pengalaman berorganisasi supaya nanti dia mulai dari katakanlah organisasi yang tingkatnya kecil, lama kelamaan dia akan naik berdasarkan pengalaman dia, sehingga pada akhirnya dia menjadi seorang organisator yang bertingkat berskala tinggi, misalnya jadi ketua partai lah, atau mungkin nanti dia akan naik jadi anggota DPR dan sebagainya. Dari awalnya tentu dia belajar dari organisasi yang kecil seperti BEM, nanti masuk kepada KNPI, masuk kepada HMI dan sebagainya, sehingga nanti berdasarkan pengalaman dia bisa meningkatkan karir. Jadi niat dia masuk organisasi itu ngapain? Ada juga orang yang masuk ke dalam organisasi kayak pengen cari keuntungan, ya kan? Keuntungan apa? Ya mungkin di sana dia akan dapat order, mungkin dia akan dapat job-job, mungkin dia nanti akan dapat duit, kan ada yang seperti itu. Ada juga yang orang masuk organisasi negatifnya memang dia pengen ngacak-ngacak di dalam, karena dia organisasi ini kompak, ya saya masuk, saya adu domba di dalam supaya organisasi akhirnya bubar berantakan. Jadi kembali lagi kepada niat orang-orang yang masuk ke organisasi, sebenarnya kepentingan mereka apa, niatnya apa, dan itu pastinya akan mempengaruhi sepak terjang atau perilaku mereka dalam organisasi, sehingga akibat perbedaan-perbedaan yang saya sebutkan tadi, perbedaan kepentingan, perbedaan intelektualitas, perbedaan kultur, perbedaan niat dan sebagainya, akan terjadi benturan dengan yang lain. Ya, akan terjadi benturan dengan yang lain. Pastilah yang lain juga kan antara orang-orang yang sama-sama ambisius, katakanlah pengen cepet-cepet naik pangkat, pengen dapat pujian dengan cara menjelekkan teman, ya ada yang seperti itu. Nah kalau dia ketemu dengan orang yang sama, kan akhirnya orang itu kan konflik, duel itu, secara terbuka maupun secara diam-diam mereka akan bersaing, ya kan? Kan nggak bisa dijamin bahwa satu organisasi itu seragam niat, nggak mungkin, nggak mungkin. Justru karena banyak perbedaan itu, maka ada kemungkinan terjadinya benturan keinginan, benturan kepentingan, dan adanya pergesekan perilaku, pergesekan nilai, yang pada akibatnya nanti akan sangat mungkin menimbulkan konflik antara mereka. Gitu. Oleh karena itulah maka dalam organisasi, kalau kita mau masuk organisasi ya harus siap dengan kemungkinan-kemungkinan seperti itu. Apalagi kalau kita niatnya itu kemudian pengen muncul menjadi katakanlah pimpinan dari organisasi itu. Tapi misalnya pengen masuk BEM dan pengen menjadi ketua BEM yang berpengaruh, tentu harus memperlihatkan prestasi. Karena di antara teman-teman kamu sendiri yang belum tentu semuanya cocok sama kamu, ada yang senang, ada yang nggak senang, itu biasa. Ya nggak mungkin lah semuanya senang, atau sebaliknya nggak mungkin semuanya nggak senang. Ada plus, ada minus, ada TSA, ada anti TSA, itu sudah menjadi satu kodrat, sama dengan kodrat ada laki-laki ada perempuan, sehingga muncullah anak, kan gitu. Bayangkan kalau negara ini atau dunia ini cuma perempuan semua, kan nggak mungkin akan timbul ke garis keturunan baru. Laki semua juga nggak mungkin. Jadi dalam organisasi itu ada konflik yang menciptakan suatu dinamika atau berdasarkan proses dialektika, tesa, antitesa, sintesa. Maka kemampuan seorang pemimpin organisasi, seorang manajer, how to manage the conflict, how to solve the differences, bagaimana bisa menyelesaikan perbedaan-perbedaan. Makanya kemudian kalau kita masuk organisasi ya bukan modal nekat, tapi modal pengetahuan, modal pengalaman. Kalau kan nanti kita baperan di dalam organisasi. Saya aja ya secara pribadi, kembali saya jujur pada pribadi saya sendiri, saya kurang begitu interest untuk masuk organisasi sana sini karena menghindari konflik-konflik tadi. Ya, makanya saya melepaskan jabatan di suatu struktur organisasi, mendingan saya jadi jadi pelaku diri saya sendiri lah. Di kampus kan saya dulu kepala prodi ilmu komunikasi, tapi saya mundur, nggak cocok, saya lebih senang jadi pengajar. Begitu juga di kantor, saya pernah menduduki jabatan struktural juga, tapi saya merasa nggak cocok, cuma 3 tahun saya mundur, pengen jadi pengajar, karena saya mengajar. Kembali lagi kepada tadi, orang pimpinan melihat bahwa ini si pasannya ini dia lebih cocok jadi pengajar, dia nggak cocok kalau jadi katakanlah manajer. Maka
permohonan pengunduran diri saya disetujui karena mereka melihat kayaknya saya nggak cocok jadi manajer. Saya sendiri sadar diri nggak cocok saya gitu. Jadi kepada kita sendiri juga begitu ya. Kalau kita mau masuk suatu organisasi, apapun juga, baik BEM maupun Karang Taruna atau Karang Tarunnya, ya berarti harus harus kembali kepada kita sendiri, mampu mengukur diri. Kira-kira kita bisa nggak menjadi problem solver. Solver artinya bukan jadi problemer, bukan jadi tukang bikin gara-gara, bukan jadi biang kerok, tapi justru kita bisa menyelesaikan permasalahan yang ada di organisasi itu. Ya, baik secara individu maupun bekerja sama dengan teman-teman. Gitu ya. Jadi kesimpulannya dari diskusi ini kita mendapat suatu penjelasan bahwa yang namanya konflik itu nggak mesti selalu dianggap sebagai satu hal yang negatif. Makanya apakah kita mampu melihat yang negatif atau positif kembali ke wawasan kita. Kalau banyak bacaan kita, banyak wawasan kita, luas pengetahuan kita, ya kita nggak gampang terpengaruh satu masalah kecil. Kita nggak akan membesar-besarkan masalah kecil. Akhirnya gara-gara kita malah tadinya masalah kecil jadi gede-gede, ya kan? Tapi kalau berdasarkan wawasan, pengetahuan, pengalaman dan sebagainya, justru kita akan melihat bahwa permasalahan besar sebenarnya kecil itu, sepele itu gampang menyelesaikan. Gitu. Jadi kembali kepada kita sendiri. Kita harus mampu meningkatkan kompetensi kita sehingga kita masuk ke organisasi. Bukan kita yang dipengaruhi, tapi kita mempengaruhi. Dalam arti mempengaruhinya tentu untuk kebaikan, untuk pertumbuhan, dan untuk peningkatan kinerja dari organisasi. Bukan sesuatu yang harus dihindari, ya konflik itu, tapi harus dikelola dengan semua baik-baik. Banyak cara untuk metode pengelolaan apa konflik ini. Nanti dalam kuliah berikutnya akan kita apa uh, apa akan kita bahas lagi. Kira demikian saja. Mungkin ada yang mau ditambahkan, silakan dari tiga penanya. Kalau mau nanya lagi boleh nggak sih, Bah? Silakan. Nanya lagi ya, Bah? Iya. Apakah benar ya, Bah ya? Konflik itu dapat menyebabkan rusaknya sistem organisasi dalam masyarakat. Apakah benar, Bah? Apakah benar konflik itu bisa menyebabkan terjadinya kerusakan dalam sistem masyarakat? Iya. Gimana menurut Bintang Maharani Putri? Coba tolong jawab dulu si pertanyaan Opik. Bagaimana? Gak ada suaranya, Bintang. Coba pick diulang deh, soalnya suaranya itu. Kamu seperti di angkasa raya itu suaranya. Iya, Bah, sinyalnya, Bah. Sesuai dengan bintang adanya di langit sih, jadi saya kayak di planet gitu. Barangkali bulan yang jangan-jangan sama nih frekuensinya. Pertanyaannya coba ditunjuk. Ya, diulang lagi ya. Nih ya. Bagaimana konflik dalam apakah benar konflik dapat menyebabkan rusaknya dalam organisasi masyarakat, sistem organisasi dalam masyarakat? Menurut gue sih iya sih. Jangan pakai gue, saya. Menurut saya sih bisa. Kecilin belum bisa, maaf. Ayo. Menurut saya iya, Pak. Iya, Bang. Itu kenapa kok bisa iya gitu? Bisa kalau bisa ya. Karena dari konflik aja kan itu kan konflik ya. Ya itu kan gimana ya? Ayo bantu bulan. Habis waktunya nih. Oke. Suatu konflik kalau tidak ditangani, kalau dia memang merupakan suatu konflik yang sifatnya merusak, tapi kalau skalanya masih kecil, harus buru-buru. Ibarat katakanlah suatu kebakaran,
walaupun hanya berupa puntung rokok, ya kan, kan lebih gampang ditangani. Api kan, tapi kalau misalnya puntung rokok itu kemudian dilempar sembarangan, kemudian dijatuh di satu tempat yang sifatnya lebih gampang terbakar, misalnya ada tumpukan kardus, tumpukan kertas, tumpukan kayu, tumpukan rumput, atau tumpukan apapun juga yang barang yang gampang terbakar, maka dari rokok itu bisa menyebabkan suatu kebakaran besar yang bahkan mungkin pabrik itu bisa hancur, habis semuanya gara-gara sebuah rokok, puntung rokok, ya kan. Nah, makanya kemudian yang orang yang ada di organisasi itu senantiasa harus waspada ketika ada suatu potensi konflik muncul, betapapun itu berupa sebuah puntung rokok, ya harus segera ditangani, harus segera diselesaikan. Puntung rokok itu buru-buru diinjak, bukan malah puntung rokok itu malah disebarkan ke sana kemari atau dilemparkan ke depan, ya. Tergantunglah orang yang ada di organisasi itu, mereka pengen meningkatkan organisasi itu menghancurkan organisasi. Orang yang niatnya mau menimbulkan kebakaran, ya otomatis melihat ada puntung rokok itu justru menjadi kesempatan bagi dia untuk membakar pabrik. Tapi kalau orang yang memang niatnya menjaga pabrik itu begitu melihat puntung rokok ya langsung buru-buru dimatiin, diinjak. Jangan sampai dia jadi suatu percikan yang kemudian akan membakar tempat. Makanya kalau kita masuk organisasi lalu kemudian kita bisa jadi pimpinannya, dan kemudian kita juga waspada, kemudian kita bisa jeli, kita akan bisa melihat suatu potensi itu akan menimbulkan kerusakan besar atau hanya suatu hal yang tidak ini ya, hanya sederhana aja. Tapi kembali lagi saya katakan betapapun sederhananya, kalau memang itu satu konflik harus di manage, harus dikelola, jangan sampai dia akhirnya berubah menjadi suatu malapetaka walaupun tadinya kecil. Kayak tadi lah puntung rokok itu, kalau walaupun dia hanya sebuah puntung rokok yang sifatnya remeh, diinjak juga mati kan. Tapi kalau misalnya dia dibiarkan atau kita nggak tahu ada di mana itu, ya berarti kan kita bukan pimpinan yang bagus karena kita tidak tahu ada potensi kerusakan. Tapi kalau kita melihat ada potensi kerusakan, ya buru-buru kita padam, buru-buru kita keluar. Jadi jawaban terhadap pertanyaan Wafid ya, apakah satu konflik bisa menghancurkan satu organisasi? Ya bisa. Untung rokok aja bisa menghancurkan pabrik yang seluas apapun juga kalau nggak ditangani dulu. Atau ya orang-orang yang di pabrik itu semuanya lalai, nggak melihat ada potensi bahaya atau mendiamkan bahaya tersebut, menganggap remeh bahaya tersebut. Nah, maka akibatnya hal-hal yang tadinya remeh sekali itu ya bisa menjadi, kadang-kadang organisasi aja itu bisa kacau gara-gara ada isu-isu kan kecil. Indonesia aja lagi mau pemilu, ya kan, sebenarnya kan itu hak demokrasi yang wajar-wajar. Pemilu 2019 misalnya antara kamu tiga, ada yang milihnya Prabowo, ada yang milihnya Jokowi, itu terserah aja, kan hal kecil kan. Itu kemudian kalau misalnya ternyata itu dibawa perasaan, Allah dibela mati-matian, akhirnya antara kamu bertiga orang pacaran juga bisa putus gara-gara yang satu milih Prabowo, yang satu milih Jokowi. Hubungannya apa coba antara mereka dengan Pilpres? Tapi banyak kejadian kayak gitu. Saya bahkan pernah nanya mahasiswa, perasaan saya kamu tuh udah ini apa namanya pacaran lama kok sekarang nggak jadi, begitu mereka ngomong nggak jadi, bah perbedaan pemilihan capres. Hebat banget, gara-gara pilihan capres beda, yang cowok milih Prabowo, yang cewek milih Jokowi, akhirnya mereka memilih putus nggak jadi kawin karena pacaran yang lama. Ada itu benar, kisah nyata itu, bukan saya ngarang. Ya artinya itu kan ada suatu potensi konflik yang sebenarnya remeh. Urusannya apa sih, kenal Jokowi juga kagak, kenapa juga enggak, kenapa jadi juga mesti hubungan cinta jadi putus gara-gara perbedaan seperti itu ya. Bisa juga anak kembar kayak bulan bintang ya, kan pikirannya beda-beda, satu milih Prabowo, satu milih Jokowi, kan boleh bisa-bisa aja. Kamu kembar wajah serupa tapi jambak-jambakan gara-gara satu milih Prabowo, satu milih Jokowi, ya kan bisa aja. Kan kembar kan hanya rupa, wataknya sifatnya kan beda, kemauannya juga beda. Bulan maunya cowok yang maco, sementara bintang maunya cowok yang lemah lembut gitu kan. Akhirnya dapatlah cowok maco tapi lemah lembut gitu. Ada kan maco tapi lemah lembut kan ada. Begitu saya senggol aja gitu kan. Nah, perbatuan antara dua pilihan.
Ya. Jadi seperti itu ya, Opik. Suatu pimpinan organisasi yang baik tentunya harus mampu melihat potensi-potensi bahaya sehingga jangan sampai bahaya itu yang tadinya kecil akhirnya menjadi suatu potensi bahaya yang besar yang malah merusak organisasi. Oke, saya kira waktunya cukup. Kita nggak perlu terlalu lama-lama, nggak perlu 5 jam, Pik. Capek lagi ngomong, ya. Nggak perlu Ya, meniran. Oke, saya kira demikian. Mudah-mudahan ada manfaatnya bukan hanya untuk kamu bertiga, tapi juga kelas kamu semua dan semua yang menonton. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih banyak ya, Bang. Terima kasih banyak, Abah.